Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahiwatul Asfiya dari kelas P6F mata kuliah Kewarganegaraan. Video ini berisi tentang pendapat saya mengenai perubahan amandemen UUD tahun 1945. Pada video pertama berisi tentang anggapan Ketua MPR tahun 2021 tentang usulannya mengenai perubahan amandemen UUD tahun 1945. Pada sidang tahunan MPR tahun 2021 tanggal 16 Agustus, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyebutkan bahwa perlu adanya perubahan terbatas RI mengenai tambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN. Namun, perubahan itu tidak bisa dilakukan secara langsung sesuai dengan UUD tahun 1945. Tanggapan Presiden pada saat itu adalah sangat mengapresiasi, namun beliau tidak sepenuhnya setuju karena takut akan menghambat ke pasal-pasal yang lain. Begitu pula dengan para partai-partai politik Indonesia. Pada video kedua berisi tentang sejarah perubahan amandemen dan apa yang terjadi jika perubahan itu terjadi. Setelah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD memang sering mengalami pasang surut dalam perubahannya. Namun, untuk mengisi kekosongan Indonesia sebagai negara federasi pada tahun 1949 sampai pemilihan anggota konstituante, negara menggunakan UUD sementara 1950 sampai 1955. Karena konstituante yang dipilih tidak menghasilkan konstituasi apapun, maka pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya adalah kembali memberlakukan UUD tahun 1945. Namun, UUD yang ada belum mengatur tentang batasan kekuasaan presiden sehingga banyak masalah yang terjadi. Salah satunya adalah usulan mengenai adanya presiden seumur hidup. Akibatnya, usulan ini sering disalahgunakan. Salah satunya adalah pada masa Orde Baru, di mana Soeharto menggunakan kekuasaannya selama 32 tahun sampai tahun 1998. Setelahnya, baru dilaksanakan amandemen perubahan UUD tahun 1945. Perubahan pertama adalah pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, di mana ada 9 pasal yang diubah. Salah satunya adalah mengenai presiden dan wakil presiden yang memiliki jabatan 5 tahun dan dapat dipilih setelahnya. Perubahan kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, di mana ada pasal yang berisi ayat-ayat baru. Kemudian, perubahan ketiga adalah terjadi pada tanggal 9 November tahun 2021. Perubahan keempat terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Perubahan amandemen UUD 1945 dianggap bisa terjadi karena ada perlibatan dari negara luar. Selanjutnya adalah mengenai opini saya. Menurut opini saya, yang perlu diamandemenkan atau yang perlu diubah adalah jabatan dari DPR, karena ia bisa dipilih sampai seumur hidupnya. Hal itu nantinya akan menjadi peluang untuk melaksanakan politik uang. Jika hal itu terus-terusan terjadi, maka pemerintah yang akan bekerja sebagai DPR akan orang itu saja dan perubahannya tidak bisa dilihat secara langsung. Selanjutnya, untuk pemilihan presiden menurut saya itu tidak perlu diubah karena presiden yang memiliki jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih secara 2 periode berturut-turut itu tidak perlu diubah karena adalah sebagai bentuk pemerintahan merata agar bisa dirasakan perubahannya bagi masyarakat. Lembaga pengawas seperti KPK menurut saya pada masa ini juga tidak perlu diubah karena pada sekarang ini banyak pelaku dari korupsi yang sudah terungkap kesalahannya. Maknanya KPK bisa melakukan tugasnya. Jadi menurut saya yang boleh diamandemenkan hanyalah jabatan dari MPR dan DPR. Sekian video ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.